Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rizka Ramdini dengan NIM 333324000 dari kelompok 20 tutorial statistika 2. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 1 yaitu estimasi parameter. Langsung saja di sini terdapat soal yaitu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, hanya 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Langsung saja di sini untuk software yang pertama yang akan saya gunakan yaitu software RStudio. Nah, di sini saya telah membuka daripada software RStudio-nya dan juga saya telah membuat untuk sintaks apa saja yang akan kita gunakan pada tugas mingguan modul ini. Langsung saja di sini saya akan masukkan untuk sintaksnya. Nah, baik, untuk soal yang pertama langsung saja. Tadi kita ketahui untuk jumlah sampelnya yaitu berjumlah 700. Nah, dan untuk yang menggunakan transfer bank yang tadi kita ketahui itu 455. Setelah itu untuk dari estimasi proporsinya yaitu ada rumusnya kita ketahui itu X per N. Nah, kemudian untuk tingkat kepercayaannya tadi kita ketahui itu 90%, maka kita masukkannya itu 0,1. Nah, selanjutnya bisa kita langsung run saja. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari untuk dari si Z kritisnya. Nah, langsung saja di sini kita masukkan untuk Q-norm. Q-norm itu merupakan nilai Z pada distribusi normal. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung run saja. Nah, baik, di sini kita dapatkan untuk dari nilai Z kritisnya itu 1,64 sekian. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung dari si standar error, di mana di sini SQRT ini merupakan akar kuadrat. Nah, kemudian kita bisa langsung run saja untuk standar errornya. Nah, di sini kita dapatkan untuk dari standar errornya yaitu 0,18 sekian. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung dari si batas atas dan batas bawah dari selang kepercayaannya. Nah, di mana untuk lower bound itu merupakan dari batas bawahnya, di mana untuk rumusnya yaitu dari estimasi proporsi dikurangi dengan si Z kritisnya dikali dengan standar errornya. Nah, untuk yang upper bound atau batas atasnya itu ditambah. Nah, sedangkan batas bawahnya dikurangi. Lanjutnya bisa kita langsung run saja sampai cetak hasilnya. Kita dapatkan untuk selang kepercayaan 90% untuk proporsi sebenarnya pengguna transfer bank yaitu 62% sampai dengan 67%. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan software Minitab. Nah, baik, di sini saya telah membuka daripada software Minitab-nya. Selanjutnya di sini kita bisa langsung saja ke start. Setelah itu pilih yang basic statistic, kemudian pilih yang one proportion. Setelah itu kita ubah untuk yang ini ya, jadi yang summarize data. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk number of event-nya yaitu 455. Kita ketahui tadi yang ada dalam soal tuh. Untuk yang diketahui 450 orang menggunakan metode pembayaran yang transfer bank. Selanjutnya, di sini untuk yang number of trials-nya itu dari si sampelnya itu 700. Nah, setelah itu kita pilih yang option. Setelah itu, di sini kita, karena kan tadi di dalam soal itu untuk tingkat kepercayaannya atau confidence level-nya itu 90%, jadi kita masukkan 90. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik OK dan OK. Nah, di sini kita dapatkan untuk batas bawahnya itu 0,619 dan untuk batas atasnya itu 0,679. Nah, di mana ini untuk batas bawah itu sedikit berbeda ya dengan yang di RStudio tadi. Nah, namun ini tuh dipengaruhi oleh si pengaturan software itu sendiri. Nah, namun jika kita bulatkan ini akan sama yaitu 62% dan untuk batas atasnya itu di 68%. Nah, yang dimana kita dapat simpulkan bahwa untuk pengguna transfer bank sebenarnya yaitu ada di angka 62% hingga 68%. Nah, di sini selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk soal nomor 2, yaitu penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Nah, langsung saja di sini kita akan menggunakan software yang pertama itu RStudio. Nah, baik, di sini kita ketahui tadi untuk yang N1 atau dari pria itu untuk si total dari sampelnya itu 450. Nah, kemudian untuk X-nya atau dari si yang suka menonton bioskop 260. Nah, kemudian untuk dari proporsi estimasinya itu rumusnya seperti sebelumnya itu X per N, yang dimana X1 per N1 karena kan tadi untuk sampel pertama itu yang pria. Nah, selanjutnya di sini ada sampel selanjutnya itu wanita, yang dimana untuk sampel wanita itu diambil 500 orang, di sini 500, kemudian untuk si X2-nya itu atau jumlah yang suka menonton film bioskop itu 100, yang rutin menonton film bioskop 110 orang. Nah, kemudian untuk proporsi
P2H itu tuh proporsi estimasi untuk si sampel wanita yaitu sama X2 per N2. Nah, selanjutnya di sini untuk alfa atau tingkat kepercayaannya tadi kita ketahui itu 95%, di mana berarti di sini kita masukkan 0,05. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung running terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kita akan menghitung dari si selisih proporsinya. Nah, yang dimana untuk selisih proporsinya itu kita bisa langsung run. Selanjutnya di sini kita akan menghitung dari standar error yang bisa kita langsung run. Nah, yang dimana untuk kita dapatkan untuk standar errornya itu 0,0297. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung dari nilai si Z kritisnya. Kita bisa langsung run. Nah, yang dimana untuk nilai Z kritisnya kita dapatkan yaitu di 1,9599. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menghitung dari si batas atas dan batas bawahnya, yang dimana untuk lower bound atas batas bawahnya yaitu dikurangi, dan untuk yang batas atasnya itu ditambah. Itu bisa kita langsung run saja sampai hasil. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa proporsi pria rutin menonton bioskop itu lebih tinggi sekitar 30% hingga 42% dibanding wanita. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan software Minitab. Nah, di sini saya sudah membuka kembali daripada Minitab-nya. Kemudian di sini kita ke start lagi, kemudian kita pilih yang basic statistik, kemudian pilih yang to proportion. Nah, setelah itu kita ubah di ininya untuk ke summarize data. Nah, untuk yang pertama, sampel pertama tadi kan yang pria, itu kita ketahui untuk number of event-nya itu ada di, kita lihat, itu di 450, dan untuk yang rutinnya 260, dan untuk wanita yang sampel itu 500 dan yang rutinnya itu 110. Kita bisa langsung kembali ke Minitab. Setelah kembali ke Minitab, selanjutnya kita ketahui untuk yang tadi number of trials-nya itu untuk yang pria ada di 450, dan untuk yang number of event-nya itu ada di 260. Kemudian untuk sampel selanjutnya yaitu wanita, untuk yang number of trials itu 500, dan untuk number of event-nya itu 110. Nah, selanjutnya di sini kita ke option. Nah, karena di sini untuk confidence level atau tingkat kepercayaan itu sudah sama seperti di soal itu 95%. Di sini kita tidak usah diubah, jadi kita langsung saja klik OK, kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapatkan untuk si sampel 1 dan sampel 2 dari si pria dan wanita, yaitu untuk dengan tingkat kepercayaan 95% itu ada di angka 0,2994416 dan hingga 0,416. Nah, di sini kita bisa ketahui juga ini hasilnya sama dengan yang tadi kita hitung di RStudio tadi. Yang mana di sini kita dapat simpulkan bahwa proporsi pria yang rutin menonton bioskop itu lebih tinggi 30% hingga 42% dibanding wanita. Lanjut di sini kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini ada, yaitu sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam dan diasumsikan untuk umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh elemen elektronik. Jadi untuk yang soal yang ketiga ini kita akan menggunakan metode yang namanya estimasi variansi. Mengapa menggunakan metode ini? Karena tuh di dalam soal ini kita ketahui bahwa yang diestimasi ini adalah variansi dan simpangan bakunya. Jadi kita menggunakan metode yang namanya estimasi variansi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menggunakan software yang pertama itu RStudio. Nah, baik, di sini untuk yang soal yang ketiga diketahui untuk N-nya tadi itu kan ada 9 ya di sini soal. Kemudian untuk si simpangan bakunya yaitu tadi itu 1,2 jam. Nah, selanjutnya di sini S ini adalah merupakan si variansi sampelnya, yang dimana untuk S ini merupakan kuadrat dari si simpangan bakunya. Nah, kemudian atau variansi ini merupakan dari si kuadrat si simpangan bakunya. Kemudian untuk alfanya tadi kan kita ketahui dalam soal itu tuh di angka 95% tingkat kepercayaannya. Jadi di sini kita masukkan 0,05. Terus selanjutnya di sini juga ada DF, yaitu derajat kebebasan. Nah, bisa kita langsung run terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai si chi-square-nya. Yang dimana untuk DF ini, nah kita ketahui dari rumusnya yaitu N dikurangi 1. Dimana untuk N-nya kan tadi 9, kemudian dikurangi 1. Jadi untuk derajat kebebasannya itu 8. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung run untuk dari nilai chi-square-nya.
Nah, di sini kita dapat kan untuk nilai square-nya itu ada di angka 17,53 dan juga di 2,179. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung dari interval kepercayaan untuk variansi. Yang dimana untuk lower ini merupakan batas bawah dan variansi upper ini merupakan batas atasnya. Kita bisa langsung run saja. Kemudian ya kan? Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung interval kepercayaan untuk yang simpangan bakunya. Yang mana untuk SD lower ini merupakan dari batas bawah dan SD upper ini merupakan batas atas dari si simpangan bakunya. Kita bisa langsung run saja. Nah, setelah itu di sini kita akan mencetak hasilnya. Kita bisa langsung run. Nah, di sini kita dapatkan dengan selang kepercayaan 95% untuk variansinya yaitu ada di angka 0,65 hingga 5,28 dan untuk yang selang kepercayaan simpangan bakunya itu ada di angka 0,81 hingga 2,298. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan software itu Minitype. Nah, baik, di sini saya telah membuka dari software Minitype-nya kembali. Selanjutnya di sini kita langsung ke start saja. Kemudian kita pilih basic statistik kembali. Kemudian kita pilih yang satu variance. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan menghitung dari si standar deviasinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita pilih yang sample standard deviation. Nah, kemudian untuk sample size-nya tadi kita ketahui 9 dan untuk yang sample standard deviation itu 1,2 yang kita ketahui dalam soal tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk option-nya. Nah, karena di sini sudah 95 untuk si confidence level, jadi kita tidak usah ganti. Karena kan tingkat kepercayaannya 95% ya. Jadi kita langsung klik OK saja dan kemudian kita bisa untuk klik OK lagi. Nah, di sini kita dapatkan yaitu untuk hasilnya 0,81 hingga 2,3 yang dimana di sini kita juga disamakan dengan yang ada di RStudio tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung yang dari variance-nya. Kita langsung ke start kembali, kemudian pilih yang basic statistik, kemudian kita pilih yang one variance lagi. Setelah itu di sini kita ubah menjadi yang sample variance. Nah, untuk sampel variance-nya di sini kita masukkan, nah di sini ada 1,4, jadi kita masukkan 1,44. Nah, untuk option-nya di sini kita lihat sudah 95%. Sudah 95, jadi kita tidak usah ganti untuk confidence level-nya. Kemudian di sini kita bisa langsung klik OK saja. Nah, di sini kita dapatkan untuk yang dari sampel variance itu didapatkan yaitu 0,66 hingga 5,29 yang mana hasil ini juga sama seperti apa yang kita hitung tadi saat di RStudio. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk yang simpangan baku yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%, simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik diperkirakan berada di 0,81 jam hingga 2,30 jam. Nah, dan untuk yang variance yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%, variansi sebenarnya dari umur pakai seluruh komponen elektronik diperkirakan berada di antara 0,66 jam kuadrat hingga 5,29 jam kuadrat. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.